Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Mulyawan dengan nomor induk mahasiswa 23030100084. Program studi Teknik Informatika kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman internet, yaitu sistem yang saya kembangkan berjudul Sistem Informasi Klinik Berbasis Web atau bisa juga disebut iClinic. Selanjutnya kita masuk ke pengantar. Sistem informasi ini juga dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi di klinik. Dengan sistem ini, berbagai data pasien, dokter, dan layanan klinik dapat dikelola secara efisien tanpa kendala lokasi. Teknologi ini juga menawarkan kemudahan akses serta transparansi data untuk semua pengguna. Baik, kita masuk ke pembahasan sistem informasi klinik berbasis web. Sistem ini melatar belakangi banyak klinik yang masih menggunakan proses manual yang lambat dan rentan kesalahan seperti pencatatan saat konsultasi dan pengelolaan data pasien. Ini menyebabkan pelayanan yang kurang optimal dan sering menimbulkan antrian panjang yang membuat pasien tidak nyaman. Sistem berbasis web ini hadir untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Untuk tujuan dan manfaat sistem informasi klinik ini adalah untuk memudahkan pendaftaran pasien, pengelolaan data medis, dan administrasi klinik secara terpusat. Manfaatnya termasuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, dan memberikan kenyamanan bagi pasien serta staf klinik. Sistem ini juga membantu dalam pengawasan dan pelaporan layanan kesehatan secara real time. Pemisah front-end dan back-end sistem. Sistem ini memisahkan front-end dan back-end untuk meningkatkan kinerja dan kemudahan pengelolaan. Front-end menangani tampilan yang user-friendly, sementara back-end bertanggung jawab atas pengolahan data dan logika bisnis. Pendekatan ini juga mempercepat pengembangan dan pemeliharaan sistem secara keseluruhan. Kita masuk ke pengelolaan data dan fitur sistem. Selanjutnya ada struktur database yang dimana tabel saya pisahkan menjadi dua. Yang pertama ada tabel master dan yang kedua ada tabel operasional atau tabel transaksi. Database terdiri dari tabel master yang di dalamnya mencakup tabel pasien, dokter, dan poli yang menyimpan data utama. Sedangkan tabel operasional mencatat aktivitas sehari-hari seperti pendaftaran dan rekam medis pasien. Struktur ini memastikan data tersimpan secara rapi dan mudah diakses. Selanjutnya ada fungsi CRUD pada modul data klinik yang di dalamnya mencakup pasien, dokter, poli sebagai contoh. Fungsi CRUD ini memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data klinik dengan mudah. Modul ini penting untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data pasien, dokter, dan poli. Antarmuka yang sederhana membantu staf klinik memanajemen data dengan efisien. Selanjutnya ada fitur layanan pasien dan admin yang di dalamnya mencakup dashboard, pendaftaran, dan rekam medis. Fitur utama ini meliputi dashboard interaktif, pendaftaran pasien online, dan pengelolaan rekam medis digital. Dashboard menyajikan data secara real time untuk mempermudah proses keputusan. Layanan ini meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan staf klinik. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan websitenya. Nah, ini untuk halaman informasi kepada pengguna atau user tanpa
harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini ada halaman beranda, yang dimana halaman ini adalah halaman utama dari website yang saya kembangkan ini, yaitu iClinic, agar lebih menarik dan interaktif. Saya memasukkan 3 foto serta 3 informasi. Untuk selanjutnya di sini ada halaman tentang. Halaman tentang ini saya cantumkan atau saya masukkan agar pengunjung atau pengguna dari website ini dapat melihat atau tahu latar belakang tentang klinik yang mereka akan kunjungi. Serta di sini saya masukkan beberapa informasi tentang berapa dokter yang berada di klinik itu, berapa pasien yang sudah ditanganinya, terus berapa obat, lalu berapa poliklinik yang berada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada halaman layanan. Halaman layanan ini merupakan penjelasan apa saja jenis-jenis layanan yang berada pada klinik yang akan dikunjungi pasien atau pengguna ini. Selanjutnya ada halaman departemen. Di sini juga kami memberikan informasi terhadap pengguna atau pasien, jenis-jenis poliklinik yang berada di klinik yang saya kembangkan sistemnya ini. Selanjutnya ada halaman dokter. Halaman dokter ini berisi halaman yang menyajikan informasi tenaga medis yang berada pada klinik yang saya kembangkan ini. Di sini juga saya menampilkan nomor SIP-nya, terus jadwal prakteknya, sama nama-nama dokter yang berada pada klinik ini. Selanjutnya ada halaman kontak. Halaman kontak ini saya rancang untuk menjembatani pelanggan sama pihak kliniknya agar bisa terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita akan mencoba fitur login dan mendaftar sebagai pengguna terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum mempunyai akun untuk masuk ke dalam sistemnya. Maka di sini ada tombol daftar untuk kita mendaftar akun terlebih dahulu. Misalnya saya di sini menggunakan nama saya sendiri, Muhammad Agung Mulyawan, dengan username Agung dan password @agung 123. Kita klik daftar sekarang, maka ada alert pendaftaran berhasil dan silahkan login. Kita coba masuk ke dalam sistemnya dengan username tadi Agung, dengan password kita coba dulu dengan menggunakan password yang salah, maka di sini akan gagal login. Sekarang kita menggunakan password yang benar. Maka berhasil login dan akan masuk ke halaman utama dari dashboard untuk user atau pasien. Di sini di dashboard ini tersedia beberapa informasi yang disediakan oleh sistem yang saya kembangkan. Dari mulai di sini ucapan selamat datang,
lalu total kunjungan apabila pasien ini pernah berkunjung ke klinik ini, lalu ada total tagihan yang masih terpending. Selanjutnya kita masuk ke profil saya. Di halaman profil saya ini adalah informasi profil atau data pribadi pasien yang belum terisi dengan lengkap. Sekarang kita coba isi terlebih dahulu dengan lengkap. Simpan perubahan. Maka ada alert profil berhasil diupdate. Nah, sekarang profil sudah lengkap, baru bisa melakukan pendaftaran berobat. Di sini kita akan melakukan pendaftaran berobat di tanggal 26/01/2026. Pilih poliklinik. Kita pilih poliklinik untuk umum, dan ada satu dokter yang berada pada poliklinik tersebut. Misalkan keluhan saya batuk dan pilek. Kita daftar sekarang. Pendaftaran berhasil, dan ini merupakan salah satu untuk pencatatan rekam medis. Nah, di sini juga tertera untuk informasi janji temu hari ini pada tanggal 26 Januari 2026 dengan Dr. Ahmad Santoso. Daftar antrian hari ini ada di sini, ID rekam medis, tanggalnya, dan SIP-nya serta nama dokternya. Di sini ada riwayat kunjungan. User juga bisa melihat berapa kali dia berkunjung ke klinik ini. Lalu user bisa melakukan atau melihat pembayaran dia yang nantinya akan diinputkan oleh admin. Kalau sudah, kita logout terlebih dahulu. Kita masuk ke halaman admin, dan untuk admin kami sediakan akun dan passwordnya, jadi admin tidak perlu mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk sebagai admin, dan di dashboardnya terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada total pasien, yang kedua ada total dokter, yang ketiga ada kunjungan hari ini, yang keempat ada total poliklinik, yang kelima ada total rekam medis, yang keenam ada total pendapatan. Untuk data-data yang di sini masih menggunakan data-data yang sifatnya dummy. Kita coba untuk menambahkan poliklinik. Semisal di sini untuk nama poliklinik jantung, nama lokasi di Mawar, deskripsi poli bebas atau jangan diisi. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Kita masukkan gambarnya, simpan data. Maka di sini ada menambahkan poli jantung, dan di sini ternyata ada lokasi dan ruangannya.
kita edit menjadi lantai 2, lantai 3, ruangan 301. Kita update, maka berhasil diupdate. Selanjutnya ada data dokter. Di sini juga admin bisa menambahkan dokter supaya dapat berelasi dengan poliklinik yang tadi. Misalkan Dr. Muhammad Fardan SPD, jadwal prakteknya tanggal 30/01/2006 dengan SIP-nya kita coba menggunakan data dummy terlebih dahulu. 01 nomor HP ini, dan untuk polinya poli jantung yang sesuai dengan yang poli tadi, alamat Ciberem. Kita coba masukkan. Ini ya, ternyata jam ininya jam 07.48 simpan data, maka berhasil ditambahkan. Kita edit karena di sini SIP-nya masih belum jelas, maka kita edit menjadi seperti ini, SIP 004 berarti SIP/004 2024. Update, maka akan terupdate di sini. Selanjutnya ada data pasien. Nah, di sini untuk informasi pasien dari nomor 2 sampai nomor 4, saya di sini masih menggunakan data dummy. Mari kita hapus terlebih dahulu. Coba hapus. Data pasien berhasil dihapus. Untuk pasien Andi Wijaya dan Dewi Lestari ini masih bisa belum dihapus karena masih ada terikat di rekam medis. Nah, untuk di halaman rekam medis, di sini admin juga bisa menambahkan atau harus menambahkan diagnosa yang telah diberikan dokter agar sampai informasi tersebut kepada pasien atau user. Di sini kita bisa mengedit diagnosa. Misalnya di sini diagnosanya radang tenggorokan. Kita update, maka datanya berhasil diupdate. Selanjutnya ada informasi pembayaran. Di sini kita masih menggunakan data dummy. Kita bisa menambahkan pembayaran atas nama yang tadi Muhammad Agung Mulyawan di poli umum dengan Dr. Ahmad Santoso. Tanggal bayarnya tanggal 27 dengan jumlah bayarnya semisal 50.000. Pilih status pembayaran belum lunas, simpan. Nah, sekarang dengan nomor rekam medis 00004 tanggal 27 Januari 2026 dengan nama pasien Muhammad Agung Mulyawan, dengan poliklinik di poli umum, dengan
ditangani oleh Dr. Ahmad Santoso, SPD. Total bayarnya 50.000 dengan status belum lunas. Maka kita lihat di halaman user. Nah, di sini dapat terlihat ada informasi tagihan pending. 1. Kita lihat apa pembayaran yang belum pasien bayar. Ternyata yang belum dibayar itu yang kemarin kita berobat. Tanggal pembayarannya terakhir 27 Januari 2026. Belum lunas. Apabila kita sudah membayarnya, admin juga bisa menambahkan atau mengedit dengan status lunas. Kita coba untuk edit dengan statusnya menjadi lunas. Maka pembayaran sudah terupdate dan di halaman user juga sudah terupdate. Maka tidak ada tagihan yang dipending. Kita dilihat di pembayaran ternyata sudah diupdate menjadi lunas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek UAS pemrograman internet ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.